البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki adab-adab yang berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu wal adab 'inda dukhulil masjid. Termasuk adab-adab ketika hendak masuk masjid. Apa adab-adabnya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Kata beliau, yustahabbu lil muslimin alladhi yuridu dukhulal masjid an yuqaddim rijlahul yumna wa yaqul bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Kita baca dulu. Disunnahkan bagi seorang muslim apabila dia hendak masuk masjid mendahulukan kaki kanannya daripada kaki kirinya. Termasuk amalan sunnah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanannya sebelum kaki kirinya. Kemudian seraya membaca doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tambahan tersebut na barakallahu fikum fihi kalam. Yang sahih cukup Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wallahu alam. Na'am barakallahu fik. Karena hadisnya ini diriwayatkan Imam Muslim sama Imam Abu Dawud rahimahullah. Paham ya? Yang ma'ruf, yang masyhur, yang selama ini kita hafal juga Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Naam. Jadi tidak perlu pakai tambahan, itu enggak perlu ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu enggak perlu. Langsung Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu artinya. Itu termasuk doanya ketika mau masuk masjid. Mendahulukan kaki mana tadi? Kaki yang kanan terlebih dahulu. Berikutnya wa istahabbu lil muslim idza dakhala baitah an yadhkura ismallahi ta'ala faqad warada fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan berikutnya disunnahkan bagi seorang muslim apabila mau masuk rumahnya menyebut nama Allah, bismillah maksudnya. Mau masuk bismillah. Paham ya? Walaupun ada riwayat yang lain, nah barakallahu fiikum riwayatnya lebih umum lagi. Yaitu apa? Ada orang ataukah tidak ada orang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Masuk rumah, buka pintu mau masuk assalamualaikum. Ada orang mereka jawab, enggak ada orang pun tidak masalah. Karena memang lafaznya umum. Paham ya? Ada juga dalilnya disebutkan sini nanti apa? Baca bismillah. Mau masuk rumah bismillah, bisa juga. Paham ya? Kenapa? Sebabnya kenapa kita lihat. Faqad waradal hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sungguh telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitah fa dzakara ismallah ta'ala hina yadkhul wa hina yat'am. Qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha huna. Penting ini ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah bismillah ketika dia masuk dan ketika dia mau makan baca bismillah, qala syaitan setan berkata la mabita lakum wa la 'asha huna. Setan mengatakan tidak ada tempat untuk bermalam, tidak bermalam tempat kalian dan tidak ada makan malam bersama kalian di sini.
Paham ya? Karena apa? Baca bismillah tadi. Tapi kalau kita masuk rumah enggak baca bismillah misalkan, kemudian makan pun enggak baca bismillah, setan ikut makan malam di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lafadznya memang asya itu makan malam. Kita lihat lagi berikutnya, wa in dakhala falam yadhkur ismallahi an 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa id lam yadhkur ismallahi 'inda mat'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Ini. Dan apabila seseorang tersebut masuk rumah kemudian tidak menyebut nama Allah ketika mau masuknya, setan mengatakan apa? Kalian telah memberikan tempat untuk bermalam. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu setan bermalam bersama orang tersebut. Paham ya? Kemudian ketika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, nah kemudian apa? Setan mengatakan mendapatkan tempat bermalam dan juga sekaligus makan malam di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi setan itu mengatakan pada setan yang lain gitu loh. Adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat bermalam, wal 'asha dan juga sekaligus makan malam. Karena nanti ada riwayat yang lain, setan berkata dengan setan yang lain. Paham ya? Seperti itu. Jadi, upayakan adab-adab seperti ini kita ingat-ingat. Kalaupun masuk enggak ada orang pun assalamualaikum atau bismillah. Ketika mau makan jangan terburu-buru. Walaupun makanannya enak, hidangannya masya Allah, tapi bismillah jangan terlupakan. Na'am barakallahu fikum. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah. Berikutnya, wa yustahabbu an yaqula ad-du'a al-warid. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan untuk mengatakan dengan doa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam berkata, "Idza walaja ar-rajulu baitah falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahli." Masyaallah. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Terserah milih doa yang mana, banyak sekali doanya. Ini di antaranya juga. Rasulullah SAW mengatakan apabila seseorang masuk ke rumahnya kemudian dia mengatakan ketika mau masuk, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan pintu masuk. Wa khairal makhraj, dan kebaikan pintu keluar. Paham ya? Bismillahi walajna, hanya dengan menyebut nama Engkau ya Allah kami masuk. Walajna itu dakhalna artinya. Wa bismillahi kharajna, dan hanya dengan menyebut nama Engkau ya Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal. Tsumma yusallimu ahli, kemudian baru beliau mengucapkan salam untuk keluarganya. Ya assalamualaikum. Kalau ada orang mereka jawab di dalam. Kalau enggak ada orang tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena dalilnya umum. Berikutnya, yustahabbu lil muslim idza kharaja minal masjid an yuqaddim rijlahu al-yusra. Ini sebaliknya. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan. Kalau keluar mendahulukan kaki kiri. Wa yaqul, kemudian mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini tambahannya juga enggak perlu. Allahumma inni as'aluka, kurang ya itu ya. Semua yang megang cetakan seperti punya kita ini kurang ya. Allahumma inni as'aluka. Ya kan itu inna kan kurang ya itu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari apa? Keutamaanmu. Paham ya? Meminta kepada Allah Ta'ala keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang ya itu yang benar inni gitu ya. Na'am barakallahu fi. Rawahu Muslim, Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud rahimahumullah. Ini termasuk doa yang Rasul ajarkan kepada umatnya, bagaimana ketika keluar masjid juga ketika masuk masjid dan bagaimana ketika masuk rumah. Wa istahabbu idza kharaja min baitihi an yaqula ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina maqal. Dan disunahkan juga apabila seorang keluar dari rumahnya untuk mengatakan apa yang Rasulullah syariatkan. Yaitu tatkala beliau mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Ini ma'ruf hadisnya.
Ma'ruf, masyhur, sahih. Apabila keluar rumah, hendak pergi kemana itu termasuk doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Naam. Mengatakan apa ketika keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Hanya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal hasbuka qad hudita wa kufita wa uqita. Cukup bagimu. Sungguh engkau telah diberikan petunjuk, diberi kecukupan dan dikasih penjagaan. Bayangkan, mengucapkan itu langsung dikasih kecukupan, dikasih petunjuk, dikasih penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fa yatanahhalahu syaitan, syaitan menjauh, menyingkir setannya. Kalau dia keluar mengucapkan tadi itu, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwwata illa billah, yatanahha yabta'id artinya. Yatanahha artinya yabta'id. Setannya menjauh, menyingkir. Paham ya? Fa yaqulu syaitan akhar, itu titiknya keliru juga itu. Yang tepat titik duanya itu setelah akhar. Setelah akhar ya, itu kan titik duanya sebelum akhar itu ya. Yang tepat setelah akhar. Fa yaqulu lahu syaitanun akhar. Kemudian setan yang lain mengatakan, "Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya?" Bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu orang yang sudah dikasih petunjuk, diberi kecukupan, dijaga oleh Allah taala? Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Dijaga, diberi petunjuk, diberi kecukupan. Masyaallah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Ini termasuk adab-adab yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Berikutnya adab yang selanjutnya, qauluhu 'inda safar, yaitu ketika safar. Ketika hendak safar itu kan berpisah biasanya. Pisah dengan keluarganya, pisah dengan temannya, pisah dengan saudaranya. Nah, apa yang harus diucapkan? Apa yang harus diucapkan kepada orang yang barakallahu fikum hendak safar? Biasanya orang pamitan kan? Fi amanillah, biasanya gitu ya. Ada doanya ternyata. Paham ya? Nah, kita lihat apa yang disampaikan karena ada yang panjang dan yang pendek. Yang pendek itu cukup sebenarnya ya. Nam astaudiukumullah apa? Dinakum wa amanatakum, atau yang satunya lagi ada lagi. Paham ya? Aku titipkan kalian kepada Allah taala agama kalian dan amanah kalian. Paham ya? Nanti ada lagi lafaz yang lainnya. Paham ya? Kita lihat sini. Wa yusra' lil muslim 'inda safar adabun 'azimah, dan syariatkan bagi seorang muslim ketika safar adab yang agung dan besar. Minha di antaranya, nah ini doanya. Pertama, tawdi'u man sayusafir anhum, yaitu perpisahan, berpisah. Nah, barakallahu fikum, kepada orang yang hendak dia safar. Nah, apa yang harus disampaikan, apa yang harus diutarakan kepada orang yang hendak safar tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yusafira falyaqul liman yukhallif astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Paham ya? Ini termasuk yang pendek tapi sudah mewakili. Jadi kita ucapkan bagi orang yang mau safar tadi itu, astaudikumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Nah, artinya apa? Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang apa? Yang titipan-titipan semuanya tidak akan sia-sia. Paham ya? Nah, karena Allah taala yang menjaga agama dan juga amanahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ini pendek tapi sering diucapkan ya. Ada juga yang barakallahu fiikum, yang lafadznya dinakum wa amanatakum ada juga. Teman ini yang sering kita jumpai. Nah, ada juga lafaz yang lain. Karena hadisnya sahih semuanya ya. Ini pakai yang ini juga tidak masalah. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang apa? Semua titipan tidak akan sia-sia. Karena nitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan. Kemudian berikutnya, adab yang berikutnya, yang safar, yang sedang safar, an yaqula doa safar, hendaknya dia mengatakan doa safar. Ada doa safar ternyata. Walaupun simpelnya bismillah tapi ada juga yang panjang. Paham ya? Orang mau safar bismillah cukup sebenarnya, cuma ada doa yang panjang juga.
Kalau kita lihat, fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irih kharijan ila safar kabbara salatan. Masya Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau sudah naik di atas punggung ontanya, sudah naik di atas ontanya gitu, kharijan ila safar, nah beliau keluar untuk safar, kabbara salatan, takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menundukkan bagi kami perjalanan ini. Paham ya? Atau kendaraan ini, dan kita tidak ada tidak ikut campur, ikut serta di dalamnya. Maksudnya Allah taala yang menundukkan semuanya. Paham ya? Nah, kita tidak ikut serta, tidak ikut campur dalam penundukan kendaraan tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita semuanya akan kembali kepada Rabb kita. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ini doanya di antaranya. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu di dalam perjalanan safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amal ma tardha, dan juga amalan yang Engkau ridai. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Ya Allah, permudahlah perjalanan safar kami ini. Watwi 'anna bu'dah, dan dekatkanlah jarak yang jauh. Paham ya? Ya, perjalanan jarak yang jauh diminta untuk dekatkan. Paham ya? Nah, kadang-kala orang safar kalau perjalanan malam kelihatan dekat sekali ya. Mungkin faktor karena sepi, paham ya? Atau memang posisinya Nah, barakallahu fikum, kadang-kala berangkatnya lebih cepat, pulangnya lambat. Itu macam-macam kadang ya, tergantung dengan barakallahu fikum kondisinya. Tapi ini doa yang sangat bagus ini. Hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Permudahlah perjalanan safar kami ini dan dekatkanlah jarak safar yang jauh tersebut. Yang jauh kita minta kepada Allah taala agar didekatkan. Rasanya dekat sampai pun cepat. Allahumma antas sahibus safar. Kenapa kau minta seperti ini? Agar dekatkan, karena orang safar itu capek, letih, kadang nah barakallahu fikum, tidak tenang. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Ya kan? Safar itu potongan daripada azab. Kenapa? Karena orang walaupun safar, ketika safar walaupun dia tidurnya itu tidak seenak ketika di rumahnya. Ya enggak? Tidur di mobil, tidur di pom bensin, ya enggak? Di musala pom bensin, atau kadang istirahat di pinggir jalan. Memang bisa tidur tapi enggak seenak ketika di rumah. Paham ya? Makanya kalau safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau safar pengennya cepat selesai urusan, pulang lagi. Paham ya? Enggak memperpanjang safarnya, karena innas safara qit'atun minal adzab. Sesungguhnya perjalanan safar itu potongan daripada azab, hukuman atau siksaan. Orang capek, letih, kemudian nanti perjalanannya barakallahu fikum ngantuk dan macam-macam. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah selesai urusan segera pulang ke rumahnya. Kita lihat, Allahumma antas sahibus safar wal khalifah fil ahl. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang menyertai di dalam safar dan juga yang memimpin pada keluarga kami. Maksudnya apa? Maksudnya yang menjaga. Paham ya? Allah taala yang memimpin dan juga yang menyertai, menemani perjalanan safar hamba tersebut. Menemani sini maksudnya apa? Pengawasannya dan ilmunya. Bukan nempel dengan manusia ya. Naam. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Dari letihnya dan capeknya dalam perjalanan safar. Wa ka'abatul mandar, dan jeleknya pemandangan. Wa su'il munqalab fil mal wal ahl, dan juga berlindung kepadamu dari jeleknya apa? Bencana yang menimpa pada harta dan keluarga. Paham ya? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dilindungi, keluarga dilindungi, hartanya dilindungi. Kemudian letih dan capek dalam safar juga barakallahu fikum, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meminta agar barakallahu fikum pemandangan-pemandangan jelek dijauhkan. Naam. Wa idza raja'a qalahunna, dan apabila beliau pulang, beliau masih mengucapkan tadi doa-doa tadi itu.
Wa zada fihinna, kemudian ditambah lagi lafaz apa? Ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Masyaallah. Kita kembali, kita bertobat, kita barakallahu beribadah hanya untuk Rabb apa? Rabb kami hamidun. Kita semuanya apa? Hanya kepada Rabb kami hamidun, memuji. Nah, ini karena sudah selesai. Urusan selesai langsung pulang. Rawahu Muslim, hadisnya riwayatnya Imam Muslim. Hadisnya panjang ini ya. Tapi kalau misalkan cukup bismillah pun enggak masalah. Bismillah, selesai alhamdulillah. Tapi kalau dalam perjalanan kadang kan kita daripada istilahnya melamun kemudian enggak ada bacaan, baca doa ini. Ya kan? Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Paham ya? Allahumma antas sahibus safar wal khalifah fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min ma'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'al munqalab fil mal wal ahl. Naam. Wa min adabil musafir at-tarakhus bi rukhasil safar. Masyaallah. Nanti kita jelaskan lagi karena dulu pernah kita bahas dalam fikih. Dan termasuk adab pada musafir, orang yang musafir mengambil rukhsah keringanan. Dengan keringanan-keringanan safar. Seperti apa contohnya? Menjamak salatnya dan juga mengqasar. Kita lihat sini. Min qasis shalah, seperti mengqasar salatnya, meringkas salatnya, yang diringkas yang rubaiyah. Yang rubaiyah ya, zuhur, asr, isya itu bisa diringkas. Adapun yang maghrib tetap 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Paham soalnya ya? Yang bisa dijamak zuhur dengan asr, maghrib dengan isya. Paham ya? Isya dengan subuh enggak bisa. Paham ya? Kemudian asar dan maghrib juga tidak bisa. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa in ihtaja ilal jama'. Nah, jama'. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dibutuhkan untuk menjamak, tapi yang inti qasrnya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena Rasulullah SAW ketika musafir mengqasar salatnya. Nah, cuman batasannya kapan? Nah, itu para ulama beda pendapat. Sudah kita lewati dalam kitab fikih waktu itu, bahwasanya kalau dia meniatkan di dalam musafir tersebut di suatu tempat ingin tinggal lebih dari 4 hari. Ingin tinggal lebih dari 4 hari, maka sampai tujuan mukim. Kalau meniatkan ingin lebih dari 4 hari. Paham ya? Tapi kalau dia meniatkan hanya 4 hari saja, dalam 4 hari tersebut boleh mengambil apa? Boleh mengambil rukhsatus safar, mengqasar salatnya silahkan. Paham ya? Jamak tidak masalah selama 4 hari. Itu yang dikuatkan nama Syekh Yahya bin Al-Hajuri dan juga yang lainnya. Paham ya? Jadi batasannya dengan apa? Panjang lebar perselisihan yang ada, kalau dia meniatkan hendak tinggal di suatu tempat selama-lamanya, kalau selama-lamanya ada lagi, selama-lamanya tinggal itu sudah awal datang langsung mukim. Paham ya? Atau dia meniatkan hanya ingin 4 hari saja, 4 hari ya. Nah, maka 4 hari tersebut dia boleh mengambil rukhsah safar. Sisanya kalau ternyata kalau lebih lagi mukim dia. Melakukan seperti orang yang mukim. Kalau niatnya dia ingin lebih dari 4 hari, paham ya? Berarti awal datang langsung mukim. Salatnya seperti orang mukim. Nah, seperti itu. Itu rukhsah safar ya. Seperti contoh yang lain apa? Rukhsah safar meninggalkan salat Jumat. Enggak ikut salat Jumat itu termasuk rukhsah keringanan juga. Walaupun dia boleh salat Jumat. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalau dia enggak salat Jumat berarti salat apa? Zuhur. Boleh jamak zuhur dan asar. Naam. Kita lihat sini. Wal mashu 'alal khuffain salasata ayyam bilayalihinna. 3 hari 3 malam dan mengusap di atas khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Paham ya? Ya, yang seringnya para ulama mensyaratkan harus di atas mata kaki. Paham ya? Sehingga kaos kaki pun dikiaskan, bisa dikiaskan dengan khuf kalau di atas apa? Mata kaki. Kaos kaki yang kita pakai itu kalau di atas mata kaki dikiaskan dengan khuf. Paham ya? Karena sekarang ada kaos kaki yang gaul. Ya enggak? Di bawah mata kaki itu kan. Nah, barakallahu fikum itu pernah ditanyakan tidak masuk. Karena khuf ma'rufnya di Arab, di Yaman sana atau di Saudi, itu khuf itu memang untuk melindungi biar enggak dingin. Semuanya di atas mata kaki. Paham ya? Yang dikiaskan ya kaos kaki yang normal yang panjang di atas mata kaki itu. Nah, barakallahu fik. Kapan waktunya? Kalau dia mukim sehari semalam. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Hitungannya kapan hitungannya? Hitungannya ketika awal kali dia mengusap, bukan ketika awal kali dia memasukkan. Paham belum? Awal kali dia memasukkan harus suci. Tahu ya? Ketika masukkan suci.
Itu belum dihitung itu ya. Hitungnya nanti awal kali yang ngusap. Paham? Contohnya masukkannya zuhur. Itu belum dihitung. Nanti ngusapnya kapan? Asar. Nah, asar itu hitungannya. Itu pendapat yang kuat yang sudah kita lewati kemarin ya. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan mengusap imamah sorban. Kalau sorban enggak disyaratkan harus suci makanya. Antum posisi batal enggak wudu pun pakai sorban. Nanti kalau wudu antum usap boleh. Itu bedanya. Tapi kalau khuf, paham ya? Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan apa? Innama adkhaltuhuma tahiratain. Ya kan? Sesungguhnya aku masukkan keduanya dalam kondisi suci. Paham ya? Nah, jadi suci kalau khuf harus suci. Cara apa? Memasukkannya tadi itu. Menghitungnya mulai ketika dia awal mengusap. 3 hari 3 malam kalau musafir, sehari semalam kalau mukim. Kalau sorban bagaimana? Bebas. Antum pakai ketika suci atau ketika enggak suci, ketika wudu antum usap langsung enggak masalah. Nah, seperti itu. Wal fitr fi safar, dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, berbuka puasa ketika safar. Karena ketika safar kalau dia enggak mampu puasa kok nekat. Nekat puasa, apa kata Rasulullah SAW? Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang apa? Puasa di waktu safar. Itu maksudnya apa? Umum. Semua orang ketika puasa di waktu safar itu enggak baik. Tapi orang yang bagaimana? Khusus. Amun makhsus. Umum, setiap orang yang puasa di waktu safar itu enggak baik. Itu umum kan? Tapi makhsus, dikhususkan orang yang bagaimana? Orang yang tidak mampu, tidak kuat puasa. Dia nekat, itu enggak bagus. Karena khawatir nanti pingsan, sakit. Kalau kuat bagaimana? Kuat kemudian Masya Allah enggak ada masalah lah. Badannya kuat lah untuk puasa, afdal. Paham maksudnya? Karena ada kaidah apa? Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Akhdul azimah aula min akhdir rukhsah. Mengambil hukum asal perkara yang diwajibkan, paham ya? Itu lebih aula daripada mengambil keringanan kalau memungkinkan. Contohnya, hujan, dikasih rukhsah untuk sholat di mana? Di rumah. Tapi dia tetap berangkat ke masjid, dia pakai mantel, pakai payung, ada jamaah di masjid juga misalkan ya. Nah, itu lebih afdal dia karena mengambil hukum asal. Paham ya? Azimah diiringi dengan rasa berat, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, itu lebih afdal. Kalaupun mengambil rukhsah enggak ada dosanya karena itu keringanannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil sedikit lagi ya. Qauluhu wa ma'al walidain, termasuk adab yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini terulang-ulang terus ini ya. Masya Allah. Karena memang mau tidak mau harus berbakti dengan kedua orang tua, bapak maupun ibu. Tapi yang paling inti di antaranya adalah ibu. Paham ya? Sudah kita lewati sebabnya kenapa? Karena kita tidak ada di muka bumi ini atau tidak dilahirkan kecuali melalui jalur ibu. Paham ya? Nah, semua manusia kecuali Adam dan Hawa itu. Nah, barakallahu fiik. Wa illa, kalau seandainya sudah besar kemudian dia malah durhaka, itu bahaya sekali. Nah, ya Rasulullah mengatakan, "An'am ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Kemudian mereka mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Paham ya? Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa-dosa besar. Hati-hati. Jangan sampai kita ketika barakallahu fikum masih di kandungan dirawat, kemudian dikasih nutrisi, ketika lahir kemudian kita dibimbing, dibesarkan, disusui, ketika besar durhaka, jangan. Paham ya? Nanti dalilnya banyak sekali. Orang berangkat jihad itu suruh pulang. Karena apa? Ketika dia jihad meninggalkan orang tuanya kondisi menangis. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Irji' adhikhuma kama abkaitahuma." Pulang kamu, bikinlah kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Padahal jihad enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada hadis yang lain nanti kan kita baca. Kita lihat dulu. Inna birral walidain wal ihsan ilaihima min a'dhamil qurbat wa ajalit ta'at, bal innallaha qarana haqqahu bihaqqil walidain. Wa ja'alal 'uquqa lil walidain makrunan bisyirki billah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya, termasuk bentuk qurbah, kedekatan diri kepada Allah Ta'ala yang paling agung, dan termasuk bentuk ketaatan yang paling mulia.
Bahkan Allah Ta'ala gandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bayangkan, hak Allah digabungkan hak orang tua. Kenapa? Karena begitu besarnya hak kedua orang tua. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Terutama siapa tadi? Ibu. Allah musta'an. Suatu ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ummuk." Qultu summa man? Qala ummuk. Qultu summa man? Qala ummuk. Qultu summa man? Qala abuk. Dengan semakna seperti itu Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya? Yang paling berhak aku berbakti kepadanya ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Karena perjuangan seorang ibu sangat luar biasa. Kita lihat ayatnya. Naam. Kemudian Allah Taala jadikan durhaka kepada kedua orang tua digabungkan dengan apa? Kesyirikan. Berarti sangat besar kan? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Apakah kalian mau kutunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah yang pertama, kedua uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah Taala, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Paham ya? Ucapan aja, ucapan yang menyedihkan, menyakitkan, membuat hati orang tua sakit itu aja dilarang. Apalagi menghardik dengan suara yang keras, memukul atau menendang dan semisalnya. Kan Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim apa itu? Wala tanharhuma, ya kan? Fala taqul lahumā uffin, ya kan? Nah, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya apa? Jangan engkau ucapkan ucapan yang menyakitkan hati orang tua, dan jangan menggertak keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik. Walaupun bagaimanapun pengingkarannya terhadap apa? Nah, barakallahu fikum, ajaran Al-Qur'an Sunnah, tetap kita bagaimana caranya birrul walidain. Paham ya? Jangan pernah kita menggunakan fisik kemudian kelahiran orang tuanya atau barakallahu fikum mukul orang tuanya, jangan. Sabar. Karena apa? Karena kondisi seperti ini, nah barakallahu fikum dibutuhkan kesabaran. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man kafara fala yahzunka kufruh." Dan barang siapa yang kufur maka jangan sampai kekufurannya itu bikin kau sedih. Ilaina marji'uhum, mereka semua akan kembalikan kepada kami. Fanunabbi'uhum bima 'amilu, maka sungguh kami akan kabarkan mereka dengan apa yang dulu mereka kerjakan. Innallaha 'alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Taala mengetahui semua yang ada di dada-dada manusia. Wa qala wassaynal insana biwalidayhi, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terutama siapa tadi? Ibu. Hamalathu ummuh wahnan ala wahnin. Ibunya yang mengandung dirinya, yang apa? Letih, capek, silih berganti. Paham ya? Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian menyapihnya ketika sudah usia 2 tahun. Anishkurni, agar apa? Engkau bersyukur kepadaku. Wali walidayk, dan hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku lah semua dikembalikan. Tempat kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, setelah 2 tahun disapih. Sebelumnya kita diasuh, dibesarkan, disusui, Masya Allah. Ketika besar jangan pernah apa? Durhaka. Terutama ketika masih orang tua hidup. Walaupun ibunya saja, walaupun bapaknya saja, upayakan sampai mereka berdua apa? Meninggal dunia misalkan, berbakti. Paham ya? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik. Kadang orang tua itu tidak memerlukan harta kadang ya dari anaknya, tapi memerlukan kasih sayang. Paham ya? Banyak orang-orang yang durhaka kan? Orang-orang yang ingin ngejar dunia, biar kaya cepat, akhirnya orang tuanya udah tua malah diserahkan di panti jompo. Ya enggak? Dia enggak mau ngurus orang tuanya. Dia pengen bebas kerjanya. Jangan. Paham ya? Nah, di saat-saat itulah dibutuhkan. Nah, barakallahu fikum, seorang anak untuk membantu dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, menghibur serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Naam. Ada yang berikutnya insyaallah taala karena masih agak panjang pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.